Pernah nggak sih kepikiran gimana sebuah pengalaman hidup yang kelihatannya susah justru bisa jadi fondasi buat sebuah karya yang luar biasa? Nah, kali ini kita akan bedah kisah dari arsitek Dedi Wahyudi dan Nelly Daniel. Mereka ini pasangan hebat di balik firma arsitektur Labo. Kita akan lihat gimana sebuah tantangan pribadi waktu mereka di negeri orang justru total mengubah cara mereka memandang pekerjaan dan filosofi desain mereka. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya sama tokoh utama cerita kita. Dedi Wahyudi dan Nelly Daniel, dua arsitek yang juga jadi mentor berpengaruh. Mereka ini mendirikan Labo bukan sekedar biro desain biasa loh, tapi lebih kayak sebuah laboratorium di mana pengalaman hidup sehari-hari itu jadi inspirasi utama buat semua solusi arsitektur yang mereka ciptakan. Dan uniknya, pemicu dari filosofi ini tuh bukan dari ruang kuliah atau buku tebal, tapi justru dari sempitnya apartemen dan keterbatasan hidup sebagai keluarga muda di Jepang. Jadi, ceritanya, waktu mereka pindah ke Jepang buat studi doktoral, mereka dihadapkan sama kenyataan yang, cukup berat. Nggak ada keluarga, nggak ada bantuan, mereka benar-benar cuma bisa bergantung satu sama lain. Dan tantangan ini membesarkan anak pertama sambil kuliah di apartemen yang kecil, justru jadi guru terbaik buat mereka. Dari pengalaman inilah, mereka dapat 3 pelajaran yang super penting. Pertama, kolaborasi total sebagai tim di rumah tangga. Kedua, betapa berharganya efisiensi ruang. Dan ketiga, ini yang nggak bisa ditawar, disiplin waktu yang ketat. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya pelajaran-pelajaran pribadi ini bisa langsung nyambung ke karya-karya profesional mereka? Nah, ini dia kuncinya. Prinsip-prinsip hidup tadi bukan cuma jadi kebiasaan pribadi mereka, tapi benar-benar meresap dan menjadi, bisa dibilang, DNA dari setiap desain yang mereka buat. Titik baliknya ada di sini. Seperti kata Bu Nelly, mereka jadi sadar betul bahwa mendesain itu bukan cuma soal teknis, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab moral. Kenapa? Karena yang pakai desain mereka itu banyak orang, dari anak kecil sampai lansia. Dan alurnya jadi jelas banget kan? Sebuah pengalaman hidup yang nyata melahirkan sebuah kesadaran baru yang kemudian mengkristal jadi prinsip desain utama mereka, arsitektur yang berpusat pada manusia. Pada akhirnya, pesan mereka ini relevan banget, bahkan buat kita yang bukan arsitek sekalipun. Nasihat utama dari Pak Dedi, yang juga mereka ajarkan ke anak-anaknya, sebenarnya simple tapi dalam banget. Perbanyak teman, dan jadilah orang yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat kita semua. Kira-kira, pelajaran hidup apa sih yang paling membentuk cara kamu berkarya dan melihat dunia saat ini?